Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Sofi Wiyarti dari Universitas Darul Maarif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia semester 4 yang diampu oleh Bapak Unes MPD tahun akademik 2024-2025. Nah, judulnya adalah Konsep Dasar Media Pembelajaran. Langsung saja ke materinya. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa teknologi seperti komputer, internet, dan multimedia, atau non-teknologi seperti buku, gambar, dan model. Yang kedua, ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa. Dan yang keempat, membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, kita terangkan satu persatu. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, minat belajar siswa di sini adalah membuat siswa lebih tertarik dan motivasi untuk belajar, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Contohnya, guru memberikan penghargaan dan motivasi kepada siswa yang berprestasi baik, seperti pujian atau hadiah. Yang kedua ada membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran. Nah, di sini yang dimaksud membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran adalah membuat siswa dapat memahami dan mengerti konsep dan materi pembelajaran dengan lebih baik. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang konsep dan materi pembelajaran. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa. Nah, di sini yang dimaksud dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa adalah membuat siswa dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, atau keterampilan berkolaborasi. Contohnya, guru menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Yang keempat, membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran adalah membuat guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya, guru menggunakan teknologi pembelajaran seperti learning, aplikasi pembelajaran untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran adalah membuat proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Nah, setelah ada fungsi media pembelajaran, yaitu ada ciri-ciri media pembelajaran. Nah, ciri-cirinya yaitu ada 5. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, mudah digunakan dan diakses. Yang keempat, memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, yang dimaksud dari relevan dengan tujuan pembelajaran adalah bahwa media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada sesuai kebutuhan dan minat siswa adalah bahwa media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mudah digunakan dan diakses adalah bahwa media pembelajaran yang digunakan harus mudah digunakan dan diakses oleh siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang keempat, memiliki kualitas yang baik adalah bahwa media pembelajaran yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang kelima, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa adalah bahwa media pembelajaran yang digunakan harus dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Nah, setelah fungsi, ciri-ciri, nah di sini ada
Prinsip menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, yang ketiga, penggunaan media pembelajaran harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah penggunaan media pembelajaran harus diintegrasikan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menggunakan media pembelajaran harus dievaluasi secara terus-menerus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Dengan memahami pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan prinsip penggunaan media pembelajaran, guru dan pendidik dapat memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, perdalam pemahaman konsep dan materi pembelajaran, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru dan pendidik untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran yang lebih tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.